Setiap kali gue ngomong tentang membudayakan berpikir rasional, berpikir ilmiah, dan meninggalkan logika mistika, kalau kita nggak punya basis penjelasan konkretnya ya, ini pembuktiannya gimana, pengamatannya gimana, ya paling banter misalnya kita nggak ketemu jawabannya ya kita bilang nggak tahu gitu kan. Sering banget gue nerima komentar kayak gini. Loh, nggak bisa gitu dong kan? Itu nggak sejalan dengan budaya Indonesia. Budaya kita sangat kental dengan itu, dan itu identitas kita. Jangan keblinger-kannya, jangan bikin bangsa ini kehilangan jati dirinya, kehilangan identitasnya. Di sini gue mau jelasin kenapa komentar itu keliru. Budaya Indonesia, atau kadang ada juga yang pakai istilah budaya timur, itu sering banget dipakai untuk merespons berbagai isu, ya. Intinya ketika ada kritik apa, orang akan bilang, nggak bisa gitu, itu budaya Indonesia, atau itu budaya timur. Dan ketika disuruh koreksinya, yang dianggap bukan budaya timur bakal dibilang, itu sih terlalu kebarat-baratan, atau itu terlalu ngikut budaya orang-orang asing. Lo tahu argumen seperti ini tuh kedengerannya kayak gimana? Kayak gini, ya. Misal gue nih ditegor sama orang gara-gara gue suka ngomong seenaknya dan itu bikin orang sakit hati. Terus apa jawaban gue? Gue jawab begini. Loh, ini kan karakter dan identitas gue sebagai Capricorn. Capri Januari memang begini, ya. Kalau gue nggak begini lagi, gue akan kehilangan identitas dan jati diri gue dong. Nah, sebel nggak lo denger jawaban seperti itu? Sebel kan? Lo juga? Lo semua pasti sebel. Ya, karena gue juga sebel dengernya, ya kan? Emang nyebelin soalnya. Kita gak bisa memakai argumen ini kan budaya kita atau ini udah menjadi tradisi kita untuk mempertahankan segala sesuatu yang kita suka terlepas dari dampaknya bagaimana ke diri kita sendiri ataupun orang lain. Kita mestinya memilah mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu ditinggalkan, mana yang perlu dimodifikasi berdasarkan apakah itu berdampak baik atau buruk, ya enggak? Contoh yang paling mudah kita amati dan paling dikenal lah gitu ya sama semua orang. Budaya perbudakan. Masa sih ketika dulu ada yang mengkritik itu dan bilang kita mesti tinggalin nih budaya perbudakan, terus teman-teman mau terima sanggahan? Loh, nggak bisa dong, itu kan budaya kita. Nanti kalau kita kehilangan itu kita nggak punya identitas lagi dong. Gue pribadi sangat tahu dan menganggap penting ya yang namanya nilai dari identitas dan budaya. Identitas yang kuat itu nilai ekonominya juga bisa tinggi banget. Jadi itu emang sesuatu yang berharga, itu sesuatu yang valuable. Gue pun di sini sekaligus menegaskan ya bahwa sikap gue tuh bukan anti budaya atau anti identitas. Gue pengen banget kita punya identitas yang kuat ya dan budaya yang kaya. Tapi dalam koridor di mana itu tidak menghasilkan dampak yang destruktif atau merugikan dong untuk diri kita maupun orang lain. Dan ketika Tan Malaka di buku Madilog membahas tentang logika mistika, beliau juga nggak bilang cerita-cerita legenda-legenda mistika itu harus dihapusin ya atau buku-buku legenda itu harus dibakarin semua gitu, nggak begitu ya. Karena sampai hari ini ada aja orang ngomong ke gue, Kan, nanti kalau misalnya logika mistika udah nggak ada gimana kan? Nanti nggak ada lagi film horor loh kan, gitu. Ini kan entah salah paham beneran atau lebih ke nggak mau paham ya gitu. Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Tapi logika mistika itu bicara tentang cara berpikir. Ya namanya aja logika mistika. Logika nih depannya nih. Jadi yang dibahas di sini tuh cara berpikir mistika. Ini yang dikritik di Madilog dan gue setuju kritiknya gitu. Cara berpikir, bukan karya seni. Termasuk dongeng, legenda, cerita fiksi, tari-tarian, pakaian adat dan lain sebagainya. Ini nggak bertentangan dengan pola pikir ilmiah, ya. Jadi pola pikir ilmiah tidak berdikotomi dengan berbagai tradisi dan identitas yang ada secara keseluruhan begini. Nggak serta-merta kita berpola pikir ilmiah ini semua langsung hilang gitu kan? Bukan, ya. Yang dikoreksi di sini adalah cara berpikirnya bagaimana nih dalam melihat realitas. Spesifik ya, dalam melihat realitas. Bahkan ini belum menyentuh isu misalnya etika, moral ya, atau penilaian baik buruk yang ada di masyarakat. Ini nggak tersentuh nih dengan isu pola pikir ilmiah versus logika mistika. Kita hanya bicara soal bagaimana kita memahami realitas. Prinsip dasarnya berpola pikir ilmiah adalah kita menerima suatu klaim itu benar apabila
ada landasan bukti. Dalam bahasanya Tan Malaka yang bisa diuji dan diperamati. Atau sinonimnya juga yang bisa diuji dan diamati atau diobservasi. Kalau belum terbukti, ya kita bisa anggap itu sebagai kemungkinan. Kita juga nggak bilang itu salah atau misalnya nggak ada, tapi mungkin, ya kan, mungkin begitu, mungkin benar, tapi kita belum tahu. Sesimpel itu prinsipnya. Misal, ya, kita ikut suatu pementasan tari tradisional, di mana tarian itu punya cerita di belakangnya, bahwa gerakannya itu datang dari roh nenek moyang yang merasuki para penari-penarinya. Apakah ini melawan pola pikir ilmiah? Enggak serta-merta demikian, ya, kecuali kita menerima klaim di cerita itu sebagai suatu kebenaran misalnya, ya. Nah, itu kan beda. Tapi kalau kita ikut pentas tari itu dan menyukai ceritanya gitu ya, itu nggak bertentangan dengan pola pikir ilmiah gitu. Sama kayak misalnya kita nonton Harry Potter, di mana di dalamnya ada penyihir, orang bisa terbang, orang bisa nembus tembok dan lain sebagainya, yang melawan hukum fisika gitu ya, melawan hukum alam. Ya kita bisa ikutin semua filmnya, semua bukunya, kita beli merchandise-nya. Tapi kita bukan nerima klaim-klaim mistika di dalamnya sebagai suatu kebenaran tentang realitas kan. Ya, nah itu nggak ada bertentangan dengan pola pikir ilmiah, bukan gara-gara gue berpikir rasional, berpikir ilmiah, oke gue nggak nonton nih Narnia ya, Lord of the Rings, gue buang nih semua nih legenda-legenda yang ada gitu kan, cerita-cerita tradisional dan lain sebagainya. Enggak, itu semua tetap bisa menjadi bagian dari kekayaan budaya dan kekayaan pemikiran, kekayaan intelektual dari masyarakat dunia, dari peradaban manusia gitu loh. Contoh penerapan pola pikir ilmiah yang paling sederhana ya, misal balik dari cerita kita pentas nari tadi, kita pulang dari situ ketemu nih tetangga, terus tetangga ini gosipin tetangga lainnya ya, bilang ke kita, si Pak itu tuh anaknya anak haram tau, misalnya gitu ya, tiba-tiba ada gosip begitu di perumahan tempat kita tinggal. Abis itu kita tanya ya kan, tahu dari mana gitu, terus dia jawab lagi, ya itu kan udah jadi rahasia umum kali. Terus kita tanya lagi dong, gak, buktinya apa, kenapa bisa tahu itu benar? Nah pada akhirnya ternyata kita tahu bahwa itu cuma desas-desus tetangga doang dari lama dan gak ada bukti apapun. Nah dari situ kita menarik kesimpulan bahwa gue gak bisa simpulin ini benar nih ya itu mungkin itu benar, mungkin itu salah, gue gak tahu karena pembuktiannya gak ada, gue baru dengar desas-desus aja. Nah ini tuh budaya berpikir ilmiah gitu loh. Kalau ini berseberangan dengan budaya kita, berarti budaya kita buruk sekali gitu, berarti budaya kita tuh gak bagus gitu ya, bahwa semua klaim yang kita terima langsung kita terima begitu aja sebagai sesuatu yang benar tanpa kita pertanyakan dasar kebenarannya apa. Ini yang menjadi lawan dari pola pikir ilmiah gitu loh. Nah pola pikir seperti ini kan membuat kita rentan dengan fitnah, ya, hoax, dan penipuan. Dan sudah seharusnya dong kita koreksi, ya kan? Belakangan gue sering nerima DM dari netizen yang ngirimin gue konten-konten yang ngebahas berbagai legenda atau tradisi mistika di masyarakat yang ternyata katanya ada benarnya gitu ya. Ini ternyata benar nih Kak Chan gitu. Gimana nih? Misal ada teknik pertanian yang dipercaya secara turun-temurun ya, ternyata bisa berhasil bikin panen di saat banyak pertanian gagal panen. Atau ternyata ada ramuan obat tradisional yang bisa menyembuhkan dan seterusnya. Dari situ kata mereka, kita nggak perlulah kan yang namanya sains dari barat itu. Kita punya pengetahuan mistika ala timur. Dan biasanya ditambahin bumbu ini kuantum ya, fisika kuantum. Lu tahu nggak quantum entanglement? Nah, itu alias ya nggak jelas gitu. Nah, lu tahu nggak gini ya? Lu tahu dari mana kita tahu bahwa si teknik pertanian dan obat itu tadi works? Lu tahu itu mereka taunya dari mana? Dari penelitian ilmiah. Yes, you heard it right. Jadi bahkan yang memberikan kita pengetahuan bahwa oh ternyata teknik ini bisa works ya gitu. Oh ternyata ini bisa berhasil menyembuhkan ya dan lain sebagainya. Itu dari penelitian ilmiah yang dilakuin sama antropolog, sosiolog, dan lain sebagainya yang mendokumentasikan berbagai macam budaya yang ada. Dan apa yang nggak dihitung di situ? Yang salah dan yang nggak works ya. Sama aja kayak metode penyembuhan kanker pakai air putih yang dijampi-jampi. Ada satu kasus orangnya sembuh, langsung heboh rame diberitain kemana-mana. Nggak taunya dari 1000 kasus yang sembuh tuh satu itu doang. Dan kita nggak bicara soal 999 sisanya gitu loh. Jadi cerita yang benar, yang works dihebohin, ya kan? Yang salah diabaikan. Masih ingat nggak ramalan suku Maya soal kiamat tahun 2012?
itu kebukti salah. Itu contoh pengetahuan mistika gitu ya. Pengetahuan mistika dan ternyata salah. Dan ketika salah kita ya udah nggak dipikirin lagi gitu. Tapi ketika ada ramalan lain yang misal mengatakan bakal ada zaman di mana musim-musim akan bergeser, ya. Terus ternyata tiba-tiba kan bener nih ya, musim bergeser, musim hujan, musim panas berubah nih ya kan. Langsung dibilang, tuh kan bener kan, pengetahuan mistika perlu dilestarikan. Alias apa? Alias ngawur. Ini kan jelas pola pikir yang ngawur dan keliru gitu loh. Kita cuma menerima ketika dia works, ketika dia benar. Dan ketika dia salah, kita lupain nih semua kasus yang salah ini. Padahal secara statistik itulah poinnya dari kata reliability ya. Kenapa penelitian ilmiah itu dibilang reliable nih hasilnya? Karena statistik benernya tuh cukup tinggi gitu, dan itu yang membuat kita bisa membuat teknologi dari situ, ya kan? Misal kita pakai teknologi fisika yang sama untuk membuat 1 juta laptop. Terus yang nyala cuma 2, ya bubar pasti industrinya, ya kan? Nah kenapa kita bisa pakai itu? Karena 1 juta laptop itu nyala semua, sejuta-sejutanya. Itu yang bikin dia bisa menjadi pijakan untuk kita membangun industri, membangun sistem dan lain sebagainya. Nah itulah yang namanya reliability. Tapi kalau sekali-sekali bener, terus sejuta kali salah, itu kan namanya pengetahuan yang kacau kayak begitu, ya kan? Nah, tapi apakah berarti pengetahuan ini semua tidak berguna? Sebenarnya ya bisa berguna, justru itu poinnya kan. Ketika para peneliti ini mengecek nih satu-satu, oh ternyata teknik ini bisa dipakai nih, oh ternyata ramuan herbal ini nih ada mekanismenya nih yang membuat untuk penyakit ini bisa bekerja. Dan kemudian dia akan menjadi pengetahuan ilmiah dengan penelusuran lebih lanjut seperti itu. Penting juga untuk di-highlight ya, bahwa budaya berpikir ilmiah bukan bicara soal kesimpulan-kesimpulan. Ya, kesimpulan-kesimpulan maksudnya misalnya tadi, ada kesimpulan bahwa nanti akan ada perubahan iklim gini-gini, itu kesimpulannya. Nah, bukan itu poinnya ya. Kesimpulan dari berpikir ilmiah apakah selalu benar? Enggak, kadang juga terbukti salah. Tapi poinnya ada di metode di baliknya gitu. Dengan adanya kejelasan metode, ya, kita tahu nih cara taunya gimana, buktiinnya gimana. Kita jadi tahu kalau misalnya itu salah, salahnya di mana, koreksinya gimana, ya kan? Nah kalau dalam metode berpikir logika mistika, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Sehingga pengetahuan pun jadi sulit berkembang kalau kayak gitu, ya kan? Bayangin nih, misal dalam konteks metode pertanian lah. Itu kan sebenarnya bisa aja pengetahuannya didapat secara ilmiah oleh nenek moyang kita. Bayangin ya, misal 1000 generasi yang lalu. Ada petani-petani di Pulau Jawa mengamati pola iklim dan dampaknya ke hasil panen. Akhirnya dia rumusin formula, oh berarti kita manennya harusnya begini, nanamnya harusnya begini, dan seterusnya. Nah, memang kemudian ada bumbu ceritanya. Nah, disitulah jadi ada bumbu mistikanya. Ya. Nah, cerita itu kemudian diturunin sebagai tradisi. Generasi barunya cuma tahu kesimpulannya, cuma tahu formulanya nih. Padahal formula itu dibangun di atas pengamatan, pengujian, dan pembuktian. Nah terus kalau itu udah bener kan pengetahuan-pengetahuannya, terus masalah di mana? Nah kalau dengan pola pikir ilmiah, kita selalu bisa cek lagi dong pengetahuan-pengetahuan itu. Alam kan bisa jadi berubah ya, formula di konteks tertentu mungkin nggak berlaku lagi. Kita juga bisa menguji lagi apakah memang itu sudah formula yang terbaik. Itulah yang menjadi bahan dasar utama dari bagaimana sains mendorong kemajuan. Karena dari temuan sebelumnya tercatat dengan baik metodenya gimana, orang atau generasi berikutnya bisa terus mengembangkan itu jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Pengetahuannya jadi lebih akurat dan lebih akurat lagi. Kita selalu bisa mendokumentasikan dan mengumpulkan pengetahuan tradisional yang ada sebagai pengetahuan, sebagai wawasan dan bahan dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Asalkan cara mikirnya jangan keliru ya. Di mata budaya ilmiah, pengetahuan dari saintis Eropa itu setara aja posisinya dengan pengetahuan dari generasi pertama petani di Pulau Jawa misalnya. Maksudnya setara gimana? Setara maksudnya terbuka, sama-sama terbuka untuk diuji, untuk dibuktikan, dan bisa jadi salah. Dan kemudian bisa digunakan kalau ternyata akurasinya cukup baik ya. Gak ada yang otomatis selalu lebih benar atau lebih salah hanya karena labelnya ini pengetahuan sains modern, yang satu lagi misalnya pengetahuan tradisional. Bukan kayak gitu ya. Basis dari berpikir ilmiah adalah realitas itu sendiri. Jadi hakimnya adalah realitas objektif, adalah pembuktian. Dan pembuktian nggak eksklusif hanya untuk kampus, hanya untuk Ivy League education, hanya untuk institusi-institusi formal research dan lain sebagainya. Mereka bukan yang punya alam ini gitu kan. Nggak ada otoritas atas fakta lapangan yang selalu bisa diamati oleh siapapun. Nah kalau memang ya
ternyata pengetahuan tradisional kita itu begitu kaya dan tingkat kebenarannya itu tinggi, harusnya kita bisa menghasilkan begitu banyak pengetahuan ilmiah yang merajai dunia. Yang namanya pertanian, arsitektur, itu seluruh dunia butuh. Jadi kalau kita punya pengetahuan yang hebat tentang itu tinggal dibuktikan aja bahwa pengetahuannya benar. Dan kemudian udah seluruh dunia akan pakai itu temuannya gitu loh. Nah syaratnya ya untuk kita bisa mencapai itu, mengembangkan pengetahuan ini dengan baik, masyarakat dan juga ilmuwan atau penelitinya itu harus punya pola pikir ilmiah dan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Engineer yang sekedar jiplak rumus dari negara lain itu nggak punya pola pikir ilmiah gitu loh. Itu bukan role model yang tepat untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip berpikir ilmiah dipakai. Yang nggak ngecek nih variabelnya sama, nggak ngecek nih konteksnya kalau negara ini ada yang beda nggak dengan konteks di negara kita, terus asal ceplak aja, asal tempel aja formulanya, itu bukan engineer yang punya pola pikir ilmiah gitu loh. Jangan benturin pola pikir ilmiah dengan pengetahuan tradisional hanya karena kita ketemu ada saintis atau peneliti atau engineer yang ngawur, yang secara serampangan menganggap salah suatu pengetahuan tanpa penelusuran apapun, atau yang secara asal masang kesimpulan yang sama di berbagai konteks berbeda tanpa pemahaman konteksnya. Kalau kita berpikir dengan pola pikir ilmiah yang benar, gak akan tuh yang namanya pengetahuan yang benar itu saling berbenturan. Mereka akan ketemu nih, akan ada suatu penjelasan yang sinkron tentang satu alam yang sama yang diamati. Sinkron bukan berarti sama ya, karena bisa jadi ada perbedaan akibat, itu dia, akibat perbedaan variabel atau perbedaan konteks. Dan itu bisa di-capture semua dengan benar kalau lagi-lagi semangatnya memang berpikir ilmiah untuk memahami realitas dengan seakurat mungkin. Sekarang balik ke komen netizen di awal. Pertanyaannya, apakah semua budaya yang ada harus dilestarikan? Enggak. Ya, menurut gue enggak. Karena mungkin ada yang harus ditinggalkan. Tapi dalam konteks budaya tradisional Indonesia, ya, dengan pola pikir ilmiah, menurut gue ini bukan berbenturan, bukan dikotomi, dan bukan, pertanyaannya bukan soal ini harus dilestarikan atau enggak gara-gara ada ini, bukan kayak gitu ya. Menurut gue ini kekeliruan dalam memahami persoalan gitu. Sampai hari ini gue belum pernah yang namanya menghapus budaya Indonesia yang gue kenal ya gitu, gara-gara gue berpikir ilmiah gitu, nggak pernah. Gue masih menikmati pertunjukan tari tradisional yang gue suka, gue masih menikmati upacara tradisional yang gue suka. Gue setuju dengan orang-orang yang mau melestarikan bahasa daerah. Gue sangat-sangat mencintai kuliner Indonesia. Bahkan ini alasan utama. Gue so far masih merasa gue gak akan pernah ninggalin Indonesia. Gue gak akan pernah pindah ke negara lain. Gue mendukung adopsi teknik arsitektur tradisional yang lebih fit ya kan, dengan kondisi alam di daerah gitu. Dan seterusnya. Jadi gak ada tuh dimana gue gara-gara gue berpikir ini gue tinggalin semua, ini gue anti nih terhadap apapun yang berbau budaya Indonesia, tuh gak ada konsep seperti itu gitu. Itu adalah kekeliruan gitu. Itu adalah miskonsepsi yang gue juga nggak paham datangnya dari mana gitu. Ya nggak tahu gue kenapa ada asumsi seperti itu dan ada konsep seperti itu gitu. Sangat keliru ketika dikatakan pola pikir ilmiah atau bermadilog ya itu berbenturan dengan budaya Indonesia. Dan kalau kita berpikir ilmiah berarti kita harus menghapus nih identitas kita. Nggak boleh pakai baju batik lagi. Nggak ya, nggak gitu. Oke? Teman-teman, kita bisa berpikir dengan benar dan tidak kehilangan jati diri karena itu. Kita bisa menjadi bangsa yang cerdas, ilmiah, juga berbudaya. Gue Kania Cita, salam masyarakat baru.